Selamat malam, Pak Arif dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 hendak mempresentasikan tentang tata kelola perusahaan atau korporasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Karisma Violita dengan NIM 2205523039. Saya Nathanael Junius, nomor NIM 2205523038. dan saya Beatrice Nadia dengan NIM 2305523007. Materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada pengertian GCG atau Good Corporate Governance, yang ketiga ada konsep, yang keempat ada prinsip, yang kelima ada manfaat, yang keenam ada GCG dan hukum, yang ketujuh ada organ khusus, dan yang terakhir ada GCG dalam BUMN. Materi yang pertama adalah latar belakang Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama tata kelola perusahaan yang baik, yang selanjutnya disebut GCG, muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG, namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Joe Balkan 2002 mengatakan bahwa perusahaan korporasi saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi intuisi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan tersebut terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan suatu negara, sehingga menjadi tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Semua itu terjadi karena perilaku yang tidak etis dan bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar di satu sisi, dan ketidakberdayaan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut. Di samping berbagai praktik tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang buruk. Salah satu dampak signifikan yang terjadi adalah krisis ekonomi di suatu negara dan timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKR. Sebagai akibat adanya tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar, yang mana mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan investor, seperti yang terjadi di Amerika pada awal tahun 2000 dan tahun 2008, yang mengakibatkan runtuhnya beberapa perusahaan besar dan ternama dunia. Di samping juga menyebabkan krisis global di beberapa belahan negara dunia. Sebagai contoh untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Undang-undang dimaksud berisikan penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan GCG di berbagai negara. Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian para masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antara para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup yang pertama ada hak para pemegang saham atau stakeholders dan pelindungannya. Yang kedua ada peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Yang ketiga ada pengungkapan atau disclosure yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat ada transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan. Dan yang terakhir ada tanggung jawab Dewan Komisaris dan direksi terhadap suatu perusahaan itu sendiri pada para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. Materi berikutnya ada pengertian Good Corporate Governance atau GCG. Walaupun istilah GCG di masa ini sudah populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baru yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Conifer di Inggris tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal dengan Edwin Report dalam Sutrisno Agus 2006. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Di bawah ini diberikan beberapa definisi dari berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama, ada Cadbury Summit of United Kingdom.
a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled. Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua, Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI 2006 tidak membuat definisi tersendiri, tetapi mengambil definisi dari Cabinet of United Kingdom yang kalau diterjemahkan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang ketiga, Sukrisno Agus 2000 mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Yang keempat, Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD dalam TKK 2004 mendefinisikan GCG sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Yang kelima, Wahyudi Prakasa dalam Sukrisno Agus 2006 mendefinisikan GCG sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa GCG dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Definisi yang disampaikan oleh OECD dapat mewakili pengertian dalam arti sempit, sedangkan yang diberikan oleh OECD diberikan kategori Gomet, Sukrisno Agus, dan Wahyudi Prakasa dapat mewakili pengertian GCG dalam arti luas. Materi selanjutnya ada konsep Good Corporate Governance atau GCG. Yang pertama ada wadah, itu adalah organisasi yang seperti perusahaan, sosial, atau pemerintah. Yang kedua ada model, yaitu suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga ada tujuan. Tujuannya yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Dan yang terakhir, ada meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Yang keempat, ada mekanisme, yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Yang dalam arti sempit, antara pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi, dan dalam arti luas, antara seluruh pemangku kepentingan. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh OECD. OECD menciptakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional atau international benchmark bagi para pengusaha negara, investor, perusahaan, dan para stakeholders perusahaan atau pemegang saham. Good Corporate Governance dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas perkembangan pasar modal
iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip Good Corporate Governance mencakup hal-hal yang berikut ini. Yang pertama adalah landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan Good Corporate Governance secara efektif, atau ensuring the basis for an effective corporate governance framework. Yang kedua ada hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan, atau the rights of shareholders and key ownership functions. Yang ketiga ada perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, atau the equitable treatment of shareholders. Yang keempat, ada peranan the stakeholders dalam corporate governance, atau the role of stakeholders in corporate governance. Dan selanjutnya ada prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, atau disclosure and transparency. Dan yang terakhir ada tanggung jawab Dewan Pengurus, atau the responsibilities of the board. Yang pertama adalah landasan hukum. Landasan hukum adalah sesuatu pemerintah di negara menginginkan prinsip-prinsip good corporate governance diterapkan secara efektif di negaranya dan wajib membangun landasan hukum yang memungkinkan terjadi. Salah satu tujuannya yaitu melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham dan stakeholders yang lain sulit dilaksanakan. Landasan hukum antara lain berupa penciptaan seperti undang-undang tentang perseroan terbatas atau corporation laws, undang-undang perburuhan, undang-undang tentang kredit perbankan, ketentuan tentang standar akuntansi keuangan standar audit, dan syarat dan prosedur pendaftaran saham perusahaan di bursa efek. Dalam menyusun undang-undang atau ketentuan hukum yang bersangkutan dengan prinsip GCG, pemerintah hendaknya melakukan komunikasi dan konsultasi dengan perusahaan lokal. Pemerintah yang sudah menerapkan prinsip GCG tetap memonitor penerapan prinsip tersebut di dunia bisnis negaranya. Jika undang-undang atau ketentuan hukum baru perlu dikeluarkan, pemerintah hendaknya menjamin undang-undang atau ketentuan hukum yang baru dapat diterapkan. Undang-undang atau ketentuan hukum yang baru tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang sudah berlaku. Yang kedua, menjelaskan tentang hak pemegang saham. Hak pemegang saham yaitu mempunyai hak-hak tertentu yang harus dilindungi baik secara hukum maupun oleh masing-masing perusahaan. Hak pemegang saham antara lain adalah 1. Hak pemegang saham perusahaan publik yaitu menjual kembali atau memindah tangankan saham yang mereka miliki. 2. Hak pemegang saham menerima dividen dan ikut menghadiri rapat umum pemegang saham dan memberikan pendapat atau vote terhadap keputusan-keputusan rapat umum. Pemegang saham juga harus menerima informasi secara reguler dan tepat waktu, dan juga secara profesional dengan jumlah saham yang dimiliki di dalam perusahaan tersebut. Para pemegang saham juga mendapatkan hak untuk mengikuti pemilihan dalam anggota Dewan Komisaris dan direksi di dalam perusahaan, serta mengevaluasi kinerja direksi dan komisaris di dalam perusahaan. Yang ketiga, menjelaskan tentang perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham yaitu perusahaan wajib menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham perusahaan seperti pemegang saham minoritas, pemegang saham asing, dan pemegang saham yang sama atau saham yang biasa, wajib mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan adil yaitu sebelum membeli saham yang diperdagangkan di bursa efek dan berhak mendapatkan informasi tentang hak dan perlindungan terhadap saham yang akan dibeli oleh investor. Prinsip ini juga menekankan harus menyetarakan keadilan
terhadap minoritas atau non-pengendali. Dan prinsip ini juga menekankan kepercayaan investor di pasar modal. Dibandingkan dengan pemegang saham pengendali, pemegang saham non-pengendali memiliki informasi terbatas yang didapat di dalam perusahaan. Yang keempat, menjelaskan tentang peranan the stakeholders. Peranan the stakeholders adalah perlindungan hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham. Non-pemegang saham itu seperti yang memiliki saham terkecil di dalam perusahaan dan yang biasa disebut dengan minoritas, tidak seperti yang pemegang saham lainnya. Dan the stakeholders juga disebabkan karena keberhasilan operasi bisnis perusahaan dari hasil kerjasama para anggota the stakeholders yang seperti pemegang saham itu yang memiliki sebuah perusahaan dan yang berinvestasi besar di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan yang menjalankan dalamnya perusahaan agar berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kreditur yang juga meminjamkan dana kepada perusahaan. Yang keempat adalah pelanggan dan pemasok layanan. Yang kelima, bahan baku dan bahan pembantu. Para anggota the stakeholders membantu perusahaan untuk membangun dan mencapai tujuan bisnis yang positif atau yang membuat reputasi perusahaan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang kelima, menjelaskan tentang prinsip pengungkapan informasi secara transparan. Prinsip pengungkapan informasi secara transparan adalah perusahaan wajib melaporkan kepada pemegang saham secara akurat, transparan, dan tepat yang bersangkutan dengan kondisi keuangan di dalam perusahaan, perubahan kepemilikan perusahaan, kinerja bisnis, dan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Seperti laporan keuangan perusahaan juga harus diaudit oleh auditor eksternal yang independen dan kompeten. Dan juga media komunikasi juga harus memberikan informasi yang relevan sama, tepat waktu, dan efisien dari sisi biaya untuk semua pemangku kepentingan perusahaan. Prinsip ini juga berguna bagi informasi pihak eksternal, karena pihak eksternal memiliki minimnya informasi yang dimiliki dari pihak internal, seperti manajemen dan pemegang saham pengendali. Dan aturan pengungkapan yang secara transparan akan mengurangi ketidakseimbangan informasi sehingga kemungkinan terjadinya perusahaan yang akan merugi akan mengecil. Adanya prinsip pengungkapan ini dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dan juga melindungi investor. Yang keenam, menjelaskan tentang tanggung jawab Dewan Pengurus. Tanggung jawab Dewan Pengurus adalah organisasi Dewan Pengurus atau Board of Directors yang terdiri dari dua lapis. Lapis pertama biasa disebut dengan Dewan Komisaris, yang berfungsi sebagai pengarah dan pengawas jalannya operasi bisnis, perusahaan, dan kinerja direksi. Lapis kedua disebut direksi, yang berfungsi sebagai mengelola harta, utang, dan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. Dewan Pengurus atau Board of Directors bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan yang dikelola oleh undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku yang seperti 1. Undang-undang tentang perpajakan, 2. Perburuan, 3. Persaingan, 4. Pengkreditan, 5. Lingkungan hidup dan keselamatan kerja. Upaya sosialisasi. OECD mensosialisasikan prinsip-prinsip corporate governance agar dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional dengan cara menyelenggarakan pertemuan antar negara anggota OECD
dan negara non-anggota. Pertemuan yang disebut The Regional Corporate Governance Roundtable Meetings dihadiri para penjabat pemerintah, representatif bursa-bursa efek, representatif perusahaan swasta dan pemerintah, organisasi multilateral, organisasi buruh, pakar internasional, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam pertemuan ini membahas tentang prinsip corporate governance yang dibuat oleh OECD dan membicarakan bagaimana cara meningkatkan mutu corporate governance termasuk dengan 1. Tugas kewajiban jumlah anggota dan struktur Board of Directors. 2. Pelindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. 3. Prinsip pengungkapan laporan perkembangan usaha bisnis. Dan 4. Laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham secara transparan. Dan salah satu dari hasil kerja keras Organisasi Ekonomi Internasional adalah prinsip-prinsip corporate governance yang sekarang dijadikan bahan acuan instansi pemerintah di banyak negara. Prinsip-prinsip corporate governance juga dijadikan sebagai international benchmark para investor perusahaan dan stakeholders perusahaan di sebagai negara di dunia. Manfaat dari Good Corporate Governance atau yang biasa disebut dengan GCG. Indra Surya dan Ivan Yustiavadana pada tahun 2007 juga mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 2. Mendapatkan biaya modal. 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. 5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum. Good Corporate Governance atau GCG dan hukum. GCG dan hukum, kegiatan perusahaan atau perseroan di Indonesia didasarkan atas paying hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun, undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturannya pelaksanaannya. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dikatakan alasan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pertimbangan tersebut antara lain karena adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Ketentuan yang disempurnakan ini antara lain 1. Dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam pasal 77. 2. Kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pembelian pengesahan status badan hukum, dan pengesahan anggaran dasar perseroan. 3. Memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. 4. Kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Meskipun begitu, undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas, dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dan organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, direksi, dan Dewan Komisaris. Wewenang dari ketiga organ ini diatur dalam bab I pasal 1 sebagaimana berikut. Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Yang ayat 5 berbunyi tentang direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ayat 6 berbunyi tentang Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Secara spesifik, wewenang, tugas, dan tanggung jawab ketiga organ ini dapat diringkas sebagai berikut. 1. Rapat Umum Pemegang Saham. A. Menyetujui dan menetapkan anggaran dasar perusahaan yang berada di dalam pasal 19 ayat 1. B. Menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham perseroan yang di dalam pasal 38 ayat 1. C. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal perseroan yang berada di dalam pasal 41 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1. D. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan direksi serta laporan tugas pengawasan komisaris yang berada di dalam pasal 69. E. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih, penyisian cadangan, dan dividen
serta dividen interim yang berada di dalam pasal 71 dan pasal 72. F. Menyetujui penggabungan, perleburan, pengembalian, atau pemisahan, pengajuan, pilot, pepanjang jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan yang berada di dalam pasal 89. G. Menyetujui pengangkatan dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris yang berada di pasal 94 dan pasal 111. H. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi dan komisaris yang berada di dalam pasal 96 dan pasal 113. Dewan Komisaris A. Melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya dan memberikan nasihat kepada direksi. Pasal 108 dan pasal 114. B. Bertanggung jawab rentang secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam pasal 114 ayat 3 dan ayat 4. C. Bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kepailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberi nasihat. Pasal 115. D. Diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris. 3. Dewan Direksi A. Menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan undang-undang dan anggaran dasar perseroan dalam pasal 92. B. Bertanggung jawab renteng dan penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pasal 97. C. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 98. D. Wajib membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi dalam pasal 100 ayat 1A. E. Wajib membuat laporan tahunan dalam pasal 100 ayat 1B. Mohon maaf. F. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perseroan lainnya di tempat kedudukan perseroan dalam pasal 1C dan pasal 2. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang perseroan pasal 102. Dengan demikian, RUPS merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perseroan yang berbadan hukum, PT, anggota, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan Dewan Direksi serta memberikan nasihat dan arahan kepada Dewan Direksi dan menjalankan operasi perusahaan. Dewan Direksi bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta anggaran dasar perseroan yang berlaku dalam koridor hukum. Organ khusus Good Corporate Governance. Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 47 Tahun 2007 dan selanjutnya dituang kembali di dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam praktiknya
organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Indra Surya dan Ivan Yustiavananda tahun 2006 menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu 1. Komisaris independen, 2. Direktur independen, 3. Komite audit, 4. Sekretaris perusahaan. Komisaris dan direktur independen. Istilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Indra Surya dan Ican Yustiavandana mengungkapkan ada 2 pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut. Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan. Anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas 1 orang 1 suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai konsekuensinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas. Kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Jadi, pengertiannya di sini lebih luas dibandingkan pengertian pertama. Komisaris dan direktur independen diangkat semata-mata karena pertimbangan profesionalisme demi kepentingan perusahaan. Selain kedua pengertian tersebut, sebenarnya masih ada pengertian ketiga yang biasa dipakai dalam kode etik akuntan publik, yang dalam konteks ini sering dikenal dengan istilah independent in fact dan independent in appearance. Independent in fact menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan tanpa campur tangan, pengaruh, atau tekanan dari pihak luar. Independent in appearance dilihat dari sudut pandang pihak luar yang mengharapkan calon yang bersangkutan secara fisik tidak mempunyai hubungan darah dengan perusahaan atau dengan pemangku kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan keraguan dari pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan. Pada pengertian kedua mengenai komisaris dan direktur independen yang telah disebutkan, pengertian tersebut sama dengan pengertian independent in fact, yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme saja. Namun dalam pengertian ketiga, pertimbangan profesionalisme saja tidak cukup. Persyaratan independent in appearance juga harus dipenuhi. Komite audit.
Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Munculnya Komite Audit ini barangkali disebabkan kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan para direktur dan komisaris yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Asnati dalam Indra Surya dan Ivan Yustia Vanandana, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain 1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai, atau prinsip tanggung jawab. 2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan, atau prinsip transparansi. 3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal, atau prinsip akuntabilitas. 4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit, atau prinsip tanggung jawab. Selanjutnya, Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPPMI Institute menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi anggota komite audit adalah A. Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. B. Terdiri atas sekurang-kurangnya 1 orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. C. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. D. Salah satu dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi. E. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. F. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan 8A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. G. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain. I. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama. J. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. K. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama. L. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris perusahaan audit. Aturan mengenai komite audit ini antara lain dapat dilihat pada 1. SE Ketua Bapepam nomor SE-03/PM/tahun 2000
tentang Komite Audit untuk Perusahaan Publik. 2. Keputusan Direksi PT BIJ nomor Kep/305/BIJ/07/2004 tentang pencatatan saham dan efek. 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara atau dikenal BUMN nomor Kep/133/MN/BUMN/1999 tentang pembentukan Komite Audit bagi BUMN. Sekretaris Perusahaan. Tugas, tanggung jawab dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan GCG berbeda sekali dengan tugas, kedudukan, dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal. Sekretaris eksekutif biasanya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif puncak suatu perusahaan, seperti direksi, komisaris, atau eksekutif puncak lainnya. Fungsi utama sekretaris eksekutif lebih banyak untuk membantu pejabat eksekutif yang bersangkutan, antara lain menyangkut pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi surat masuk dan surat keluar, penerimaan telepon, pengurusan tiket, dan dokumen perjalanan, dan lain sebagainya. Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung atau semacam public relation antar perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Aturan yang berkaitan dengan sekretaris perusahaan ini dapat dilihat antara lain pada 1. Keputusan Ketua Bapepam nomor 63 tahun 1996 tentang pembentukan sekretaris perusahaan bagi perusahaan publik. 2. Keputusan Direksi BIJ nomor 339 tahun 2001 tentang sekretaris perusahaan. GCG dalam BUMN. Pada awalnya, tujuan dibentuknya BUMN adalah merupakan penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah melalui BUMN kemudian mencoba untuk menguasai dan mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak luas bagi kepentingan masyarakat, seperti kelistrikan, telekomunikasi, tata guna air, dan pertambangan. Menurut Jagger dan kawan-kawan, tahun 2003 sampai dengan tahun 2002 masih ada BUMN sebanyak 161 perusahaan yang tersebar di sekitar 37 sektor bidang usaha. Bidang usaha BUMN ini sangat menyebar, mulai dari komoditas-komoditas yang dianggap vital seperti air, beras, dan kebutuhan pokok lainnya, listrik, obat, minyak, pupuk, semen, telekomunikasi, jasa konstruksi, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, kehutanan, pertanian, pertambangan, perdagangan, industri persenjataan strategis, hingga pesawat terbang. Jagger dan kawan-kawan, selanjutnya, bahwa rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut. GCG perbankan di Indonesia.
Menyadari tata kelola perbankan di Indonesia masih lemah, dalam upaya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 8/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang A. Prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. B. Tujuan implementasi GCG minimal untuk merealisasikan 1. Kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksana fungsi internal audit bank. 3. Kinerja ketatanan fungsi auditor internal dan eksternal. 4. Implementasi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. 5. Ketentuan dalam pihak-pihak terkait dan dana dalam jumlah besar. 6. Rencana strategi bank. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. C. Jumlah komposisi kriteria dan independensi Dewan Komisaris. D. Jumlah komposisi kriteria dan independensi Dewan Direksi. E. Jumlah komposisi kriteria dan independensi komite. F. Ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal. G. Implementasi manajemen risiko. H. Ketentuan dana. I. Rencana strategis bank. C. Aspek transparansi kondisi bank. K. Konflik kepentingan dan pelaporan internal. L. Laporan dan asesmen implementasi GCG. M. Implementasi GCG di cabang luar negeri. N. Sanksi-sanksi. O. Ketentuan peralihan. P. Ketentuan penutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.